Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian di Cosmic Dogo. Tentunya masih bersama tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang gimana sih peruntungan keuangan zodiak kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bahas khusus ya untuk keuangan kalian sesuai dengan zodiak kalian di bulan Juni itu gimana. Kira-kira ada hal apakah yang perlu kalian waspadai, atau mungkin ada berita-berita apa nih kira-kira gambarannya untuk keuangan kalian di bulan Juni ini. Jadi gue akan bacain per zodiak kalian gitu ya. Untuk reading kali ini merupakan general reading, jadi bisa jadi resonates buat kalian, bisa jadi biasa aja. Nggak apa-apa kalau misal kalian ngerasa ini kayaknya kurang resonates dengan kondisi gue, nggak usah dipaksain, nggak apa-apa. Itu artinya memang energinya nggak 100% untuk kalian. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan pembacaan personal dengan gue, di mana energinya 100% difokuskan untuk kalian bisa langsung cek aja di website gue di tarotreading.bymayanov.com, atau kalian bisa cek langsung di deskripsi di bawah untuk ngecek kontak gue, price list gue, and so on. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja terjun ke readingnya. Oke, jadi sekarang gilirannya gue bacain buat kalian para Aries. Gimana sih keuangan kalian di bulan Juni ini? Oke. Sebelum kita masuk ke tarotnya, sebelum kita masuk ke oracle-nya, kita akan buka dari rune dice-nya dulu. Highlight-nya apa atau garis besarnya kurang lebih apa? Oke, Aries. Kelihatannya di sini ini hal-hal yang memang berkaitan dengan keuangan kalian ya. Gue lihat di sini kayaknya ada tanggung jawab yang lebih ya. Kayak kalian punya a certain responsibility yang kelihatannya mungkin kemarin-kemarin kalian sudah punya omongan, atau mungkin kalian sudah punya kesepakatan. Oh iya, responsibility ini akan gue kelarin kapan, berkaitan dengan keuangan ya. Bisa jadi hutang, bisa jadi pinjaman, bisa jadi anything. Ya, cuman tiba-tiba di sini kelihatannya ada kejadian yang tidak menentu gitu. Jadi kayak instead of lari, di sini ada kartu soal dice soal tanggung jawab, dan emang ada hal yang terjadi di luar rencana kelihatannya ya, kayak aduh gitu. Cuman mungkin kalian udah keburu ngomongnya lain gitu. Mungkin kalian udah keburu ngomong bisa, ternyata ya things happen ya, life happens. Ternyata jadi nggak bisa nih within this month. Nah, di sini yang gue saranin banget adalah keadaan kan masih nggak tentu banget nih. Jadi kalian harus sangat komunikatif ya. Jangan sampai kalian dinilai kabur. Jangan sampai kalian dinilai lari dari tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa langsung diomongin secara jelas aja nih sama pihak-pihak yang terkait. Oke, kayaknya gue nggak bisa tahu bulan ini. Oke, kayaknya gue bulan ini baru bisa separuh doang, atau kayak seberapa doang. Karena di sini katanya kalian punya tanggung jawab, gitu ya, tanggung jawab finansial, gitu. Dan ini memang harus kalian komunikasikan, jangan ditutupin. Karena kalau ditutupin kayak it doesn't help anyone. Yang ada malah kelihatannya lo kayak nggak nempatin janji. Padahal sebenarnya memang kondisinya nggak memungkinkan. Jadi kayak komunikasikan, cari solusi. Kayak jadi ketika lo communicate this problem, lo harus datang dengan solusi. Jangan cuma bilang aduh gue nggak bisa nih bulan ini gitu. Jangan cuma kayak gitu. Teman, kayak lo harus kayak kasih option. Oh, boleh nggak kalau misalnya gue mundur di bulan depan, atau boleh nggak kalau misalnya akhir bulan, atau kayak boleh nggak gue separuh dulu misalnya, kayak gitu. Jadi memang datanglah, komunikasikan, tapi udah sambil bawa solusi gitu. Karena memang di sini kelihatannya kondisi keuangan lo ke depannya itu masih unpredictable ya, masih nggak menentu. Jadi kayak terkait dengan tanggung jawab lo ini, memang lo harus sangat-sangat komunikatif. Karena kalau misalnya lo nya nggak komunikatif nih, lo tiba-tiba hilang, lo susah dihubungin. Dulu disumpahin orang cuy. Hati-hati, jangan begitu ya. Oke, kita akan baca lebih dalam lagi pakai tarotnya seputar keuangannya Aries. Oke.
Oke, Aries, di sini memang lagi-lagi diingetin, mungkin ini emang di luar rencana lo, tapi tenang guys, jangan panik. Yang penting adalah komunikasi ya. Ini masalah yang lo hadapin ini tuh bisa berkurang lah bebannya, atau mungkin bisa tidak menjadi masalah gitu ya. Itu asalkan lo memang bisa mengkomunikasikannya dengan baik, karena di sini kelihatannya ini terkait dengan orang-orang yang punya hubungan baik sama lo. Bisa jadi itu keluarga, bisa itu sahabat yang sudah seperti keluarga gitu. Jangan sampai ini urusan perduit-duitan bikin hubungannya jadi nggak enak gitu ya. Yang penting komunikasi. Di sini gue ngelihat banget bahwa ada rasa nggak enak, ada rasa pusing gitu. Jadi kayak lu datanglah dengan tenang dan solutif seperti yang tadi sudah gue bilang ya. Karena memang ini kelihatannya di luar rencana lo banget sih. Coba kita buka langsung lebih dalam aja ya, pakai oracle-nya. Mungkin yang perlu gue ingetin lagi ya ke kalian di sini ya, untuk para Aries, memang ini kelihatannya kondisi yang di luar kendali kalian. Cuman yang terpenting adalah komunikasi yang baik. Komunikasi itu bukan cuma sekedar ngabarin ya. Cuman kayak how you communicate your problem gitu. Karena di sini gue melihat ada sedikit secercah kepanikan. Biasanya Aries tuh cenderung impulsif ya kalau dalam bertindak atau berucap ya. Gue melihat di sini ada secercah kepanikan. Pastiin kalian kalau bicara tuh bicaranya yang enakin gitu ya. Jangan karena kalian kayak under pressure terus kalian jadi ngomongnya nggak ngenakin gitu. Padahal di sini posisinya kalian yang memang istilahnya tanda kutip merepotkan gitu. Terkait si tanggung jawab ini. Lihat ya. Oracle berkata apa? Courage, surrender, self-esteem. Oke, ini berkaitan dengan keuangan kalian. Yang pertama adalah courage. Ini yang dari tadi gue tekankan untuk bicara itu ya, karena memang itu butuh keberanian. Dan ini juga nih si self-esteem. Kayak oke, lu ngomong nih, oke, kayaknya gue tidak bisa memenuhi kewajiban financial gue untuk di bulan Juni ini misalnya. Atau kayaknya gue lagi ada financial problem nih di bulan Juni ini, di mana gue tidak bisa memenuhi kewajiban finansial gue. Don't feel bad about it. Maksudnya kayak, ya of course you will feel bad about it. Cuman kayak jangan biarin itu jadi attack ke self esteem kalian. Jangan bikin itu kalian ngerasa diri kalian jadi nggak berharga gara-gara hal itu ya. Yang pertama adalah dibicarakan dengan baik. Kalian harus punya keberaniannya. Karena beberapa orang yang sering kali gue temuin adalah ketika mereka kepentok masalah, instead of terbuka, mereka malah lebih memilih untuk kabur aja. Itu tuh nggak nyelesain masalah, itu malah nambah masalah kalau kalian kabur ya. Ngilang gitu, susah dihubungin, itu tuh nggak nyelesain masalah sama sekali. Itu malah bikin orang jadi kesel, kayak lu gitu, udah punya kewajiban kok hilang gitu ya. Jadi pastiin untuk kalian siapin diri, siapin keberanian untuk udah bicarakan aja. Dan memang di sini perlu surrender ya, karena ini bicara soal hal-hal yang memang di luar kendali kalian gitu. Dan itu tadi, jangan sampai ini bikin kalian ngerasa rendah diri ya. Karena ya balik lagi, life happens, kayaknya namanya juga hidup, pasti ada aja nih tiba-tiba lo kena bala, hal-hal yang di luar kendali lo gitu. Jadi ini gue ngeliatnya untuk oracle-nya di sini ya, dia lebih bicara soal bagaimana lo menyampaikan pesan lo. Pertama ya, lo memang harus dengan pede, dengan maksudnya lo jangan terus kayak ngerasa lo jadi kayak terlalu merendahkan diri lo banget. Meskipun emang ini dalam kondisinya ya lo yang merepotkan ya, tapi cuman jangan sampai lo merendahkan diri lo banget. Lo secara how would I say this ya, mungkin kita bisa secara profesional aja, meskipun mungkin ini bisa jadi hubungannya personal, tapi kalian ngomongnya fair-fairan aja gitu. Maksudnya kayak gue nggak bisa gitu pada bulan ini misalnya, fair-fairan aja, yang solutif, yang jelas dia harus diomongin. Dan memang kalian sampaikan juga bahwa ini adalah sesuatu yang di luar kendali kalian gitu. Karena memang gue ngelihat untuk kedepannya
masalah tanggung jawab financial kalian. Pokoknya untuk keuangan kalian ke depannya masih unstable di sini gue liatnya ya, masih agak-agak shaky, masih belum jelas ke depannya gimana, dan memang kelihatannya banyak constraint tersendiri. Mungkin bisa jadi kayak pemasukannya berkurang atau mungkin pengeluarannya harus bertambah ya karena satu dan lain hal. Untuk keuangan kalian para Aries kelihatannya memang lah masih agak-agak ada masalah ya di bulan Juni ini. Lebih hati-hati dalam manage-nya. Kalau kepentok masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kalian terhadap orang lain, diomongin. Dan ya, good luck with you. Semoga I don't know, gue sih berharapnya karena ini kelihatannya agak-agak ya, gue sih berharapnya kalau misalnya emang kalian ngerasa resonates ini, oh ya gue emang lagi ada masalah segala macam, gue doakan cepat kelar. Kalau misalnya kalian ngerasa kayaknya enggak, ya amin, semoga emang beneran kalian nggak kena masalah apa-apa ya gitu. Kayak sebagai tarot reader lo nggak harus selalu benar, gue hanya mendoakan kalian nggak kena masalah, intinya itu aja ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan reading dengan gue, kalian bisa langsung cek informasi kontak gue ada di deskripsi di bawah, atau kalian bisa langsung aja ke website gue di tarotreadingbymayonof.com. Di situ kalian bisa lihat ada kontak gue, ada info soal gue, ada info price list gue, dan lain-lain. Jadi segitu aja readingnya buat kalian. Thank you and have a nice day.